Halo semuanya, balik lagi di channel Teknoza ID, dan video kali ini kita akan bahas lagi sebuah TWS dari JT Indonesia. Ini adalah TWS T6 series, TWS terbaru dari brand JT Indonesia, dan kalau dilihat dari tampilannya, jelas ini adalah in-ear monitor. Jadi ini dia tampilan boxnya. Kalau JT Indonesia itu memang seperti ini, kotaknya itu rata-rata eksklusif ya. Boxnya gede dan packagingnya itu niat banget. Dan di tampilan sisi kanannya atau sisi depannya ada tulisan 180 standby jam, kemudian noise cancellation, dan juga voice assistant. Untuk di sisi bagian belakangnya ada beberapa selling point, yaitu baterainya bisa 4 jam playback, Bluetooth versi 5.0, beratnya juga cukup ringan ya, 46 gram aja, dan ini sudah USB Type-C. Sisanya ada beberapa spesifikasi angka-angka sebagai berikut ya. Ini yang penting-penting aja adalah kapasitas baterainya 45 mAh untuk earbudsnya. Speakernya juga cukup besar, di drivernya 6 mm, dan charging case-nya punya baterai 400 mAh. Cukup gede untuk ukuran TWS in-ear monitor. Oke, langsung aja kita unboxing si JT TWS T6 ini. Harganya kalau nggak salah sekitar 250 sampai 300 ribuan. Jadi ini kelasnya memang kelas budget yang cukup terjangkau dengan beberapa fitur yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, langsung aja kita buka boxnya. Ya, boxnya seperti ini. Jadi memang kalau brand JT ini balik lagi, packagingnya itu cukup menjual ya, karena tebal dan dia pakai pin magnet kayak gini. Disambut dengan tulisan T6 TWS stereo T6 series. Kita buka dulu aja. Oke, di ini ada charging case dan earbudsnya. Ya, ini charging case-nya seperti ini. Cukup kecil ya, kalau sedikit perbandingan dengan daily driver saya yaitu Hailu T15, memang sedikit lebih gede Hailu karena kapasitas baterai Hailu itu terbilang bongsor ya. Tapi ini cukup kecil, tuh teman-teman bisa lihat, cukup kecil dan ringan, 46 gram. Nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk earbuds TWS nya. Kita buka dulu kompartemennya, ada apa aja. Oke, kita dapat 4 buah atau 2 pasang ear tip cadangan. Jadi kalau mungkin kotor atau kurang pas di fit di telinga, bisa diganti dengan earbuds cadangan. Kemudian ada kabel charger USB Type-C, jadi sudah USB Type-C ya. Oke, dan terakhir ada buku petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia dan juga merangkap sebagai kartu garansi. Oke, ini dia tampilannya, ini aja, dan kita akan lanjut untuk bahas si earbuds TWS nya. Sebenarnya pasar audio device kayak TWS sama padatnya kayak pasar smartphone itu sendiri. Banyak banget brand yang masuk ke Indonesia, baik brand luar ataupun brand lokal. Tapi kalau kita bahas lokal brand, maka JT jadi salah satu lokal brand yang paling konsisten ngerilis produk. Kita mulai dari tampilan fisiknya dulu. JT T6 ini secara dimensi cukup kompak dengan berat nggak sampai 50 gram. Material case-nya dari plastik tapi cukup berkualitas dan nggak terasa murahan, meski harga TWS ini cuma kelas 200 ribuan aja. Port chargernya sendiri udah pakai USB Type-C dan seluruh bodinya pakai finishing hitam doff yang bikin handling di tangan cukup ngegrip dan gak gampang kotor. Dimensinya yang kompak memungkinkan kita untuk buka tutup case-nya hanya dengan satu tangan aja. Begitu case terbuka, kita bisa temuin tombol LED indikator yang kalau ditekan akan nampilin status baterai dengan 3 bar LED indikator. Keluar masuk earbudsnya juga gampang dengan pin magnet yang kuat, jadi earbudsnya nggak gampang terjatuh. Sementara untuk earbudsnya sendiri saya cukup suka, bentuknya pas, nggak kekecilan tapi juga nggak kegedean. Di masing-masing earbudsnya ada lampu LED indikator untuk status koneksi, ada mikrofon dan juga tombol fisik multifungsi. Layar earbudsnya sendiri emang cukup panjang, jadi benefitnya bisa masuk lebih dalam ke telinga dan bikin isolasi suara dari luar jadi lebih baik. Fitting di telinga sendiri, TWS ini cukup nyaman dan nggak bikin sakit. Untuk bagian kontrol navigasi di TWS ini ternyata cukup unik karena menggunakan tombol fisik multifungsional yang bisa ditekan.
jadi bukan touch control seperti TWS pada umumnya. Saya pribadi nggak ada masalah dengan mekanisme seperti ini. Kelebihan tombol PC kayak gini adalah menghindari accidental touch yang biasanya terjadi di area touch control. Untuk preview song bisa tekan earbud sebelah kiri selama 2 detik dan earbud sebelah kanan untuk next song. Play, pause, atau tolak dan terima panggilan dengan tekan 1 kali tombol dan tekan 3 kali untuk aktivasi voice assistant. Proses pairing dengan smartphone cepat dan mudah. Kalau udah berhasil terpairing, TWS akan langsung terkoneksi dengan smartphone begitu earbudsnya diangkat. Sedikit yang disayangkan di TWS ini adalah kodeknya yang hanya mendukung SBC aja, jadi belum support AAC apalagi aptX. Untuk kualitas suaranya sendiri, selama kalian dengerin file MP3 dengan bitrate yang tinggi, menurut saya output suaranya udah cukup bagus. Bass headnya cukup terasa dengan detail dan clarity yang juga udah termasuk bagus di kelas harga 200-300 ribuan. Sementara kalau dipakai buat gaming, TWS ini sebenarnya juga bisa, cuma ya karena nggak punya mode low latency, makanya pastinya ada sedikit delay yang terjadi. Dipakai buat nelpon atau video call, dual mikrofonnya juga termasuk bagus karena bisa menangkap suara kita dengan cukup jernih, dan kira-kira beginilah hasil kualitas dari mikrofonnya. Halo teman-teman, jadi ini adalah contoh hasil perekaman audio melalui built-in microphone dari JT TWS T6. Ya, kalau menurut saya sih hasilnya cukup bagus dan cukup jernih dan cukup bisa ngeredam suara-suara di sekeliling kita. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Terakhir untuk poin baterai, TWS T6 ini punya kapasitas baterai 45 mAh di masing-masing earbudsnya. Bisa bertahan hingga 4 jam buat dengerin musik atau dipakai telepon. Waktu standby-nya mencapai 180 jam. Lama pengisian earbudsnya dari 0% sampai penuh makan waktu sekitar 1,5 jam. Sementara untuk case-nya punya baterai sebesar 400 mAh yang kalau habis bisa diisi ulang sampai penuh juga dalam waktu 1,5 jam aja. Kesimpulannya, untuk JT TWS T6 ini menurut saya pribadi jauh lebih baik dibandingkan TWS T1 atau T3 mereka sebelumnya. Dimensinya lebih pas dan keluaran output audionya juga bagus untuk kelas harganya. Nggak lupa daya tahan baterainya juga terbilang cukup irit. Mungkin yang perlu sedikit adaptasi hanya di multifungsional button fisiknya yang perlu sedikit effort lebih ketika mau mengontrol TWS ini. Sisanya TWS ini cukup rekomendasi buat dibeli. Apalagi produk JT ini udah tercover garansi resmi 1 tahun. Jadi nggak perlu khawatir kalau terjadi apa-apa sama TWS kalian. So buat kalian yang tertarik sama TWS ini bisa cek link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah. Oke guys, segini dulu aja video kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Buat yang mau tanya-tanya bisa tulis di kolom komentar di bawah. Kita akan ketemu lagi di video-video gadget berikutnya. Saya Stepian dan Teknoza ID pamit.